Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu device tablet yang dikeluarkan oleh Apple di tahun 2012, yaitu iPad mini generasi pertama. Apakah masih layak dipakai di tahun 2023? Yuk kita bahas. Pertama, dari segi desain. Sebenarnya tablet ini nggak kelihatan jadul-jadul amat, karena Apple sendiri masih mempertahankan desain iPad mini dengan bezel atas dan bawah yang lebar ini sampai iPad mini tahun 2019. Perbedaan yang mencolok cuma di bagian home button yang nggak ada Touch ID-nya. Selebihnya, walaupun back cover terbuat dari plastik, tapi dari segi build quality-nya, ini masih khas Apple banget, terasa kokoh dan mewah. Di bagian depan, ada kamera, layar 7,9 inci, dan home button. Untuk di bagian belakang, hanya ada satu kamera, logo Apple, dan tulisan iPad. Di bagian atas, ada tombol power, lubang mic, dan jack audio 3,5 mm. Di sebelah kanan, ada tombol volume dan silence. Untuk di bagian bawah, ada dua lubang speaker dan lightning port. Dan di bagian kiri, tidak ada tombol atau port apapun. Dari segi layar, tablet ini membawa layar panel IPS dengan ukuran 7,9 inci, dengan rasio 4:3 dan resolusi 768x1024 piksel. Dan karena sudah memakai panel IPS, jadi dari segi warna dan sudut pandang sih sudah oke. Nggak kelihatan jadul, dan masih nyaman untuk dipakai. Nah, kalau dari sisi jeroannya, ini baru kelihatan jadulnya. Untuk device yang saya punya ini, tipe yang Wi-Fi only dengan penyimpanan 16 GB dengan RAM hanya 512 MB. Chipsetnya pakai Apple A5 dengan dual core 1 GHz Cortex A9. Selanjutnya, dari sisi kamera. Tablet ini punya kamera belakang 5 MP dengan autofocus dan perekaman video hingga 1080p 30 fps. Kamera depan 1,2 MP dengan perekaman video 720 30 fps. Dari hasil foto kamera belakang, sebenarnya ini khas Apple banget, dengan tone warnanya yang natural. Walau di keadaan kurang cahaya, kelihatan banget banyak noise-nya. Jadi kalau mau ngambil foto yang bagus, harus di keadaan yang cahayanya bagus ya. Untuk kamera depan, kalau dipakai sekedar untuk mengaca sih masih bisa lah ya. Nah, selanjutnya, dari sisi sistem operasi. Di bagian ini mungkin bakal menjadi deal breaker untuk banyak orang. Karena sistem operasi yang dipakai di iPad ini mentok di iOS 9.35. Yang mana kebanyakan aplikasi untuk di App Store sekarang butuh minimal iOS 12 ke atas. Bahkan untuk aplikasi seperti YouTube sendiri sudah nggak work di tablet ini. Jadi kalau kalian mau pakai tablet ini untuk nonton YouTube sih kurang nyaman ya. Karena kalian hanya bisa akses YouTube lewat Safari browser. Dan sebenarnya untuk install aplikasi lain ini masih bisa disiasati dengan masuk ke App Store, lalu masuk ke tab Purchase, atau aplikasi yang sudah kalian pernah download atau beli sebelumnya. Lalu kita bisa install versi yang masih kompatibel dengan device ini. Untuk aplikasi sosial media seperti Instagram, ini sudah nggak support ya guys, karena udah nggak ada di App Store-nya. Untuk TikTok sebenarnya masih ada, cuma kita harus download yang versi lebih lama dan sangat gak responsif dipakai untuk di tablet ini. Dan aplikasi multimedia kayak Netflix, Disney, dan sejenisnya sih udah nggak support ya guys. Dan walaupun bisa diinstal, namun di beberapa aplikasi ketika kamu buka, tidak bisa dijalankan karena meminta untuk diupdate. Seperti kasus yang saya temukan di game Subway Surfer.
Untuk web browsing juga sebenarnya ini udah kurang nyaman. Banyak elemen-elemen website zaman sekarang yang udah nggak disupport di browsernya. Tapi kalau mau dipakai untuk sekedar nambah Google sih masih bisa ya. Sisi positifnya, aplikasi-aplikasi bawaan dari Apple masih bisa dijalankan, seperti Apple Music dan Books. Jadi, kalian masih bisa pakai iPad ini buat dengerin musik atau baca e-book. Selain membaca e-book dari aplikasi bawaan Apple, kalian juga masih bisa install Kindle untuk baca buku atau komik yang kalian beli di Amazon. Dan perpindahan antara halaman di buku atau komiknya ini masih tergolong lancar loh. Untuk urusan gaming, ya sebenarnya jangan berharap banyak ya guys. Untuk game jadul kayak Fruit Ninja aja, patah-patah dan layar jadi nggak responsif ketika buah-buahannya keluar banyak. Tapi game-game ringan yang nggak banyak butuh aksi dan grafik tinggi kayak Hill Climb Racing dan Where's My Water masih lancar untuk dimainin. Sayang untuk Subway Surfer udah nggak bisa dimainin karena minta untuk diupdate. Jadi buat kalian yang mau pakai iPad ini untuk main game sih ya saran saya lupakan aja. Masih banyak tablet-tablet Android murah di bawah 2 juta yang bisa kalian pakai buat main game. Selanjutnya dari sisi baterai. Untuk skema penggunaan saya yang hanya dipakai untuk baca di Kindle dan sesekali browsing ringan. Baterai dari kondisi 100% penuh mampu bertahan hingga 10 jam penggunaan dengan waktu standby hampir 1 minggu dan masih menyisakan baterai sekitar 10%. Tergolong awet untuk device yang sudah tua. Nah, kesimpulannya, tablet ini sebenarnya cocok buat kamu yang kebutuhannya untuk baca buku, komik, atau audiobook di Kindle. Untuk kamu yang mau beli untuk main game atau kebutuhan multimedia sih udah nggak cocok ya. Karena banyak aplikasi game atau multimedia yang udah nggak support. Sekian video kali ini. Like dan subscribe jika kalian suka video seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.